البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masih 15 ya, muka surat 15 atau sudah lewat Pak ya? 38. Baik. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa minas sunnatil lazimah ini allati man taraka minha khaslatan lam yaqbalha wa lam yu'min biha lam yakun min ahliha al-imanu bil qadar khairihi wa syarrih. Ini sudah belum? Atau mungkin Syekh mengulang lagi gitu ya, mengulang matanya dan sebagainya, mengulang pembacaan matan. Wa tasdiqu bil ahadisi fihi wal imanu bihi la yuqalu lima wala kaifa. Baik, mungkin beliau sekitar mengulang sedikit-sedikit. Yakni la yuqalu lima fil af'al fala yu'taradu 'ala Allah fala ya'taridu 'ala Allah fi af'alih. Yang dimaksudkan dengan tidak boleh dikatakan kenapa pada perbuatan Allah, yaitu maka tidak boleh Allah itu ditentang di dalam perbuatan-perbuatannya. Wa yuqalu lima fa'ala kadza, dan ditanyakan kenapa Allah berbuat demikian. Qala Allah Ta'ala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah berfirman, Dia tidak ditanya tentang apa yang Dia perbuat dan mereka itulah yang ditanya. Fallahu Ta'ala la yus'alu amma yaf'al, maka Allah Ta'ala tidak ditanya tentang apa yang Dia perbuat. Kenapa? Likamali hikmatih, karena kesempurnaan hikmahnya. Hikmahnya sudah sempurna, dijamin, tidak perlu kita tanya lagi. La kama yaquluhul jabriyah, tidak seperti yang dikatakan kelompok jabriyah. Wal jabriyah yaqulun innallaha fa'ala bil qudrati wal masyiatil mahdhah. Orang Jabriyah mengatakan sesungguhnya Allah melakukan dengan kekuasaan dan kehendak semata-mata biduni hikmah, tanpa hikmah. Dan ini sudah ma'ruf dari kalangan ucapan Asy'ariyah demikian. Memang mereka Jabriyah, tidak ada hikmah apa-apa. Dan memang tidak ada sifat hikmah kan di dalam 7 sifat itu. Enggak ada sifat hikmah. Wala sabab, dan tidak ada sebab. Wala illah, dan tidak ada alasan. Fa'ankaru hikmatallahi wa qalu innallaha yaf'alu bil iradatil mahdhah, maka mereka mengingkari hikmah Allah dan mereka mengatakan sesungguhnya Allah melakukan dengan kehendak semata-mata, walaisa lahu hikmah, dalam keadaan Dia tidak punya hikmah. Baik, wa hadza batil, dan ini batil, li'annahu yalzamu minhu annal iradata wal masyiah takhabbata khabta aswa'. Dan ini adalah batil karena konsekuensi dari ucapan ini tadi adalah bahwasanya keinginan dan kehendak Allah itu melanggar-langgar, takhabbato, yaitu melanggar, khabta aswa, seperti melanggar-langgarnya unta yang buta. Aswa yaitu unta yang buta, yaitu sembarangan aja, sembarangan tanpa ada sebab apapun. Makanya kata Ibnul Qayyim, konsekuensi dari ucapan mereka adalah Allah boleh saja, dan itu tidak tercela sama sekali untuk Allah Ta'ala menjadikan iblis yang sejahat itu tahu-tahu masuk surga, dan para nabi yang sudah ibadah habis-habisan tahu-tahu masuk neraka. Terserah Allah dan tanpa hikmah apapun. Dan ini adalah batil karena Allah Ta'ala maha adil. Tidak mungkin Allah melakukan yang seperti itu. Walaupun masalah mampu, Allah mampu, namun Allah tidak mau berbuat kezaliman. Baik. Masalah mampu, Allah mampu. Baik. Tapi Allah tidak mau melakukan yang buruk-buruk. Wal Asy'ariyah wal Jahmiyah Jabriyah. Kelompok Asy'ariyah dan Jabriyah memang Jahmiyah memang mereka Jabriyah dalam masalah ini. Angkaru hikmata ana lompat ya. Fa tajma'u bainal mukhtalifat. Tajma' ini kembali ke mana, Jabriyah kah? Maka kelompok Jabriyah menyatukan di antara perkara-perkara yang berselisih. Wa tufarriqu bainal mutamasilat, dan memisahkan antara perkara-perkara yang sama dan setara. Yang baik adalah untuk yang baik, yang buruk adalah untuk yang buruk. Surga adalah makhluk yang baik, maka
hanya makhluk baik yang berhak masuk surga. Tapi orang Jabriyah mengatakan boleh aja itu dibalik, terserah Allah. Betul, terserah Allah, tapi apa? Allah tidak mungkin melakukan yang seperti itu. Karena seluruh perbuatannya itu ada hikmah. Wa hadza min abtalil batil, dan ini termasuk kebatilan yang paling batil, membuat orang jadi tidak bersemangat untuk ibadah dan tidak bersemangat untuk taubat. Karena apa? Mungkin aja saya maksiat tapi ternyata saya di atas derajatnya Nabi, mungkin aja. Nah, itu adalah keliru besar. Allah dengan hikmahnya meletakkan sesuatu sesuai tempatnya. Tidak mungkin melakukan yang salah-salah macam tadi, walaupun Allah mampu. Wal asy'ariyatu wal jahmiyah jabriyah angkaru hikmat Allah. Kelompok Asy'ariyah dan Jahmiyah mereka adalah Jabriyah. Mereka mengingkari hikmah Allah. Wa qalu innallaha yaf'alu bil iradati faqat. Mereka mengatakan sesungguhnya Allah melakukan dengan iradah semata-mata tanpa ada hikmah. Amma ahlu sunnati wa jamaah fayaqulun. Adapun ahlu sunnah wa jamaah maka mereka mengatakan innallaha yaf'alu bil hikmah. Sesungguhnya Allah melakukan sesuatu itu dengan hikmah. Karena ayat bukan hanya la yus'alu amma yaf'al, tapi ayat juga membicarakan masalah misalkan apa itu sunnatullah, dan juga apa membicarakan masalah walang tajidalu sunnatillahi tabdila, dan di antara sunnatullah adalah sesuatu itu diberi hukuman sesuai dengan kadar amalannya. Maka tidak mungkin dicampur adukkan dan diputar belitkan. Qal fa kullu syai'in bihikmah, maka segala sesuatu itu terjadi dengan hikmah. Amruhu bihikmah wa nahyuhu bihikmah. Perintah Allah itu dengan suatu hikmah, larangan Allah itu juga dengan suatu hikmah. Dan pembahasan ini panjang dan indah sekali disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Syifaul Alil. Contoh-contoh banyak dan bagus sekali tentang hikmah-hikmah di balik suatu perbuatan Allah atau suatu syariat Allah. Bagus sekali dibahas di situ, dan beliau mengatakan ini baru setetes ilmu yang kita ketahui. Di balik itu masih ada lautan ilmu yang hanya Allah yang tahu, dan pasti itu adalah sesuatu yang sangat indah dan tepat. Wa qadaruhu bihikmah, takdir Allah juga dengan hikmah. Kenapa gajah seteronya besar? Kenapa nyamuk seteronya kecil? Kalau dibalik celaka sudah. Nyamuk nggak boleh terbang bawa macam itu, atau mungkin darah kita langsung habis seteronya sebesar itu. Gajah juga tak mampu apa-apa pakai setero yang super kecil macam itu. Semuanya ada hikmahnya. Wa khalquhu bihikmah, penciptaannya juga dengan suatu hikmah. Qala ta'ala inna rabbaka alimun hakim. Allah Ta'ala berfirman sesungguhnya Rabbmu maha mengetahui lagi maha penuh hikmah. Kenapa? Yang lebih besar-besar dan tua dan jumlahnya banyak tidak jadi nabi, justru Yusuf yang termasuk paling belakangan malah jadi nabi. Mereka yang dengki tidak paham hikmah Allah Ta'ala. Maka diingatkan dalam masih di awal-awal surat Yusuf, Allah itu dia maha tahu dan maha penuh hikmah. Tahu siapa yang layak mendapatkan risalah dan siapa yang tidak layak memperolehi itu. Fala yuqalu lima, maka tidak boleh ditanyakan kenapa Allah demikian. Pertanyaan yang menimbulkan keraguan. Wala yus'alu amma yaf'al, tidak boleh Allah itu ditanya tentang apa yang dia perbuat. Li'annahu hakimun subhanahu wa ta'ala, karena dia maha penuh hikmah, yang maha suci lagi maha tinggi. Wala yuqalu kaifa fis sifat, dan tidak boleh ditanyakan bagaimana di dalam sifat, karena sifat Allah terlalu tinggi dan terlalu agung untuk mampu kita cerna dan kita gambarkan dengan akal kita. Taib. Li'annal kaifiyata la ya'lamuha illahu subhanahu wa ta'ala, karena masalah kaifiyatnya tidak ada yang tahu kecuali dia subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia tetap tinggi di atas arsy namun dia juga datang di sepertiga malam yang terakhir. Akal kita tidak mampu mencapai itu. Tapi tunggu nanti di hari kiamat, setelah semuanya disempurnakan, Allah akan menjelaskan itu. Mata kita disempurnakan, mampu lihat Allah tanpa tersakiti. Kalau sekarang tersakiti kita, mati kita kalau melihat Allah langsung, mata kita belum kuat. Nanti segalanya disempurnakan di hari kiamat. Wa basaruka yauma hadid, matamu pada hari itu sangat tajam. Maka mungkin juga akal kita baru paham. Orang kafir yang di dunia tidak berakal, di akhirat baru akalnya paham, oh ternyata betul begini, dan seterusnya. Maka jawabannya nanti di hari kiamat. Di dunia kita diberi kewajiban beriman pada hikmah-hikmah tadi, tanpa mempertanyakan dan mewajibkan Allah untuk menjelaskan satu persatu hikmah tersebut.
Kemudian fala ya'lamu kaifiyata sifatihi illahu, maka tidak ada yang mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah kecuali Dia. Kama la ya'lamu kaifiyata dzatihi illa huwa subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tidak ada yang tahu bagaimana zatnya Allah kecuali Dia subhanahu wa ta'ala. Walihada qala al-mu'allif rahimahullah innama huwa tasdiqu wal imanu biha. Maka dari itu si penulis rahimahullah mengatakan hanyalah perkara ini adalah berupa pembenaran dan pengimanan saja kepada masalah tadi. Baik. Kita dibebani untuk apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan masalah takdir itu diimani. Baik. Perhatian difokuskan pada melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Tidak seperti kelompok Asy'ariyah, masalah ini diperdalam sedalam-dalamnya untuk diingkari. Adapun masalah perintah larangan, banyak mereka yang tidak kisah. Masalah halal haram tak kisah, masalah sunnah tak kisah. Baik, bahkan apa, rajin buat bid'ah. Nah, ini hasilnya karena apa? Membalikkan perkara yang seharusnya dilakukan. Baik, walihada rawal Khallalu fi sunnah. Maka dari itu Imam Abu Bakar Al-Khallal meriwayatkan dalam As-Sunnah, dan beliau termasuk cucu murid dari Imam Ahmad bin Hanbal, banyak meriwayatkan dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Abu Bakar Al-Khallal. Di dalam sunnah beliau disebutkan di sini nomor 313. Wa Daruqutni fis sifat, bukunya nipis bagus sekali, menunjukkan apa? Imam-imam dulu mereka akidahnya akidah salafiyah. Baik. Disebutkan di catatan kaki di situ ada sumber-sumbernya di situ. Wal Ajurri fis syariah bi isnadin sahih anil Walid bin Muslim ad-Dimashqi annahu qala sa'altu Sufyan ay as-Tsauri wal Auza'i wa Malik bin Anas wa Al-Laits bin Sa'ad an hadhil ahadits. Saya menanya para ulama-ulama negeri-negeri itu. Sufyan as-Tsauri ini wakil dari Irak, Al-Auza'i wakil dari Syam, Malik bin Anas wakil dari Madinah, Laits bin Sa'ad wakil dari Mesir. Saya bertanya kepada mereka tentang hadis-hadis sifat, ahadits sifat, yaitu hadis sifat. Faqalu murruha kama ja'at. Kalau dalam riwayat yang lain amirruha, yaitu perjalankan dia. Jadikan ayat-ayat itu berjalan sebagaimana datangnya, yaitu maknanya sudah sesuai dengan lafadznya, tidak perlu ditakwil-takwil seakan-akan bukan itu yang dimaksudkan. Baik. Wa rawa Ibnu Abdul Bar fi Jami' Bayanil Ilm min tariqi Abdul Wahhab bin Najdah qol haddatsana Baqiyah anil Auza'i. Baqiyah bin Walid Saduq. Kalau yang tadi apa? Walid bin Muslim Siqah. Dua-duanya sama-sama Dimashqi. Anil Auza'i qol kana makhul wa Zuhri yaqulan. Al-Auza'i mengatakan makhul dari ahli Syam, Az-Zuhri ini adalah dari Makkah tapi apa? Sering ke Syam. Dua-duanya mengatakan amiru hadhil ahadits. Baik, wa alam apakah betul tasydidnya di sini? Yang ma'ruf adalah apa? Ra-nya yang ditasydid karena dari apa itu? Marra yamurru, kemudian amarra yumirru. Baik, ra-nya yang double. Baik. Amiru hadhil ahadits kama ja'at, perjalankan. Kalau amiru itu nanti artinya adalah jadikan dia sebagai amir. Baik. Ammarahu alaina wa ammara alaina Aba Ubaidah dalam hadis Jabir itu, dan Rasulullah menjadikan amir kami adalah Abu Ubaidah kalau memnya ditasydid. Perjalankan hadis-hadis tadi sebagaimana datangnya. Baik, karena Nabi paling fasih, lafaz beliau itu sudah sesuai dengan makna yang beliau inginkan. Jangan kita mengatakan oh maknanya ini, seakan-akan kita lebih tahu daripada Nabi. Lebih tahu tentang itu daripada Nabi itu sendiri. Wa sanaduhu sahih. Wa qala Ibnu Abdul Bar wa qad rawaina an Malik bin Anas. Sebagian khilaf, yang betul rawaina atau ruwina tak masalah. Intinya adalah apa? Ibnu Abdul Bar sebagai fa'ilnya kan intinya. Sebagai fa'ilnya. Kembali ke Ibnu Abdul Bar. Wa qad rawaina an Malik bin Anas. Kami telah meriwayatkan dari Malik bin Anas wal Auza'i wa Sufyan bin Sa'id, yaitu Ibni Masruq As-Tsauri, wa Sufyan bin Uyainah wa Ma'mar bin Rashid fil ahadits fi sifat. Sudah ada wakil semua belum ya? Kalau tadi itu Malik bin Anas ini adalah apa? Madinah, Auza'i Syam, Sufyan bin Sa'id As-Tsauri Kufah dan sekaligus bolehlah yaitu semua Irak. Sufyan bin Uyainah Makkah, Ma'mar bin Rashid Al-Basri Basrah.
tinggal apa? Dilengkapi dengan yang tadi yang Mesir. Baik. Tentang sifat annahum kulluhum qalu amirruha kama ja'at, bahwasanya mereka semua mengatakan perjalankan dia sebagaimana datangnya. Wa rawa Abdullah bin Imami Ahmad rahimahullah fi sunnah, dicetak cantik bagus tebal dia. Walaupun untuk cetakan-cetakan yang sekarang seringkali dihapus tentang bab khusus masalah apa? Tahdir terhadap Abu Hanifah. Padahal itu ada di dalam As-Sunnah punya Abdullah bin Imam Ahmad. Tapi cetakan sekarang banyak yang menghapus itu. Ini pengkhianatan sebenarnya. Nah, di Damat ada 2 versi. Untuk diketahui sebenarnya yang inilah yang lengkap, yang ini cetakan yang baru yang tidak lengkap. Bisa nadin sahih an Waqi ibnil Jarrah Ar-Ru'asi. Ini adalah apa? Kufah juga beliau. Qal nusallimu hadhil ahadits kama ja'at. Kami menerima atau apa itu? Tunduk. Pasrah tunduk dengan sebenar-benar ketundukan dan kepasrahan. Kami menerima hadis-hadis ini sebagaimana datangnya. Wala naqulu kaifa kadza wala lima kadza. Kami tidak mengatakan bagaimana demikian masalah sifat-sifat, dan kami tidak menanyakan kenapa demikian masalah perbuatan-perbuatan Allah. Yakni mithla hadis Ibnu Mas'ud, yaitu seperti hadis Ibnu Mas'ud, annallaha yahmilu samawati ala asbi' wal jibala ala asbi'. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla memikul, yaitu apa? Membawa langit di atas 1 jari saja. Iya, membawa ya. Dan gunung-gunung di atas 1 jari. Bagaimana ini? Itu di luar kemampuan kita. Baik. Kita hanya mampu membayangkan apa? Adanya bikhu. Itu pun bikhu mengangkat berapa? Baik. Tapi Allah Maha Besar. Baik. Dan semuanya tidak mustahil. Kemudian kita lanjutkan wahadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalbu bani Adam baina asbu'aini min asabi'ir Rahman. Hati Bani Adam itu di antara 2 jari dari jejari Ar-Rahman. Baik. Disebutkan di sini hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Juga ada Ummu Salamah, juga hadis Aisyah dan yang lain-lain. Hadis Ibni Umar juga ada, tapi ini sekitar contoh di sini. Baik. Wa nahwihi minal ahadits, dan hadis-hadis yang seperti itu. Wa rawal lalikai bi isnadihi an Muhammad bin Al-Hasan faqihil Iraq, murid dari apa? Dari Abu Hanifah, namun menyelisihi setengah dari fikih Abu Hanifah. Karena Muhammad bin Al-Hasan banyak belajar pada Imam Malik sehingga hadisnya banyak sekali, sehingga lebih terpelihara. Qal ittaqul fuqaha kullahum ittafaqal fuqaha'u kulluhum minal masyriqi ilal maghrib. Para fuqaha semuanya, berarti ini adalah isyarat pada apa? Ijma'. Bersepakat, baik yang dari timur berarti termasuk yang belum disebutkan, yaitu apa? Ulama-ulama Khurasan seperti Ibnu Mubarak dan lain-lain itu. Seperti Ishaq bin Rahawai, juga Bukhari, Muslim, semuanya adalah dari wilayah Khurasan dan sekitarnya. Ilal maghrib, sampai ke timur sampai ke barat yang belum disebutkan daerah mana? Daerah Andalus, daerahnya siapa itu? Al-Qurtubi, daerahnya Ibnu Abdil Bar dan lain-lain. Dan juga gurunya yaitu apa? Abu Amr At-Tolamangki, Ahlus Sunnah. Alal imani bil qadari wal ahadits, bersepakat untuk mengimani Al-Qur'an dan hadis-hadis allati ja'at bihas siqat, yang didatangkan oleh rawi-rawi siqah. Sementara ahlul ahwa terbalik, hadis yang rawinya siqat mereka tetap tidak mau menerima, tapi apa? Mendatangkan hadis-hadis palsu. Masalah yang sekarang sedang disebar, dan itu bukan yang baru. Masalah apa itu? Dalil tentang yasinan, dalil tentang tahlilan, masalah barzanzian dan sebagainya itu. Yang palsu malah diambil, sementara yang rawinya siqat malah ditinggalkan. Ini hawa nafsu. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi sifatir Rabbi azza wajal. Dari Rasulullah SAW tentang sifat Rabb Azza wa Jal, min ghairi tafsirin wala wasaf, tanpa melakukan penafsiran, yaitu penafsiran yang ma'ruf di masa itu. Yang banyak bicara tafsir justru orang-orang Jahmiyah dan ahli kalam lainnya, sehingga Ahlus Sunnah mengatakan tak perlu tafsir karena lafadznya sudah sesuai dengan maknanya sudah tepat sesuai dengan lafadznya. Wala wasaf, tanpa kita melakukan pensifatan, maksudnya pensifatan adalah menggambarkan sifat.
Tayyib, wala tasbih dan tanpa menyerupakan Allah. Yakni min ghairi tafsirin ka tafsiril Jahmiyah. Yang beliau maksudkan adalah tanpa melakukan penafsiran seperti penafsiran Jahmiyah. Ila anqal, sampai pada ucapan beliau, faman fassara syai'an min dzalik, maka barang siapa menafsirkan sedikit saja dari yang demikian itu, faqad kharaja mimma kana alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah keluar dari ajaran yang dulu Nabi SAW ada di atasnya. Apakah Nabi menafsirkan? Jelas Nabi menafsirkan. Wa kana Allahu sami'an basira, langsung menunjukkan kepada mata dan telinga, menunjukkan betul-betul Allah Maha mendengar dan Allah itu Maha melihat. Tayyib. Tapi apa penafsiran Nabi seperti apa? Yaitu betul-betul sesuai dengan lafadznya. Tidak penakwilan yang aneh-aneh seperti orang-orang Asy'ariyah, bahwasanya basar itu maksudnya adalah apa? Yaitu al-idrak al-ilmu bil mubsarat, pengetahuan tentang apa yang mungkin dilihat. Kemudian as-sama, pendengaran, maksudnya adalah apa? Al-ilmu bil masmu'at, mengetahui tentang apa yang didengar, dan ini adalah takwil yang salah besar. Baik. Baik. Karena ilmu itu lain, kemudian apa? Pendengaran dan penglihatan itu lain. Kemudian ila anqal, sampai pada ucapan Muhammad ibnul Hasan rahimahullah, faman fassara syai'an min dzalika faqad kharaja mimma kana ali Nabi sallallahu alaihi wasallam wa faraqal jamaah, dan memisahkan diri dari al-jamaah, walaupun mengaku aswaja ahlussunnah wal jamaah, namun menyelisihi jamaah Rasulullah dan para sahabat, karena jalan mereka bukan itu. Wa man qala bi qauli Jahm, dan barang siapa berpendapat dengan perkataan Jahm, faqad faraqal jamaah, maka sungguh dia telah memisahkan diri dari al-jamaah. Tayyib, karena ucapan Jahm bin Safwan tidak sama dengan apa? Ucapan Nabi dan para sahabat. Fa innahu wasafahu bi sifati la syai'. Karena Jahm bin Safwan mensifati Allah dengan sifat yang tidak ada apa-apanya. Ya, kalau tidak begini berarti apa? Tidak demikian, berarti Allah itu tidak ada. Kesimpulannya adalah itu. Tayyib. Makanya kata Yazid bin Harun, yaitu apa? Jahm bin Safwan ini sampai tidak sholat 40 hari karena dia ragu konsekuensinya Allah itu ada atau tidak. Lalu untuk apa saya sholat? Nah, itu konsekuensi yang mau tidak mau fitrahnya memang akan menuntut ke situ. Untuk apa saya menyembah kalau dia sendiri tidak punya sifat apapun? Hakikatnya dia ada atau tidak? Tayyib. Ya'nil Jahm, huwa di sini maksudnya adalah si Jahm bin Safwan tadi. Fa innahu nafal asma'a was sifat, karena dia meniadakan nama-nama dan sifat-sifat. Wa wasafahu bi sifatil ma'dum, dan dia mensifati Allah dengan sifat yang tidak ada. Berarti kalau tidak punya nama, bahkan apa? Lafdzul jalalah pun tak ada lah. Tayyib. Makanya orang ahli kalam menamakan Allah dengan apa? Illatun fa'ilah atau illatun fa'alah. Akhirnya buat nama sendiri. Nama yang Allah tetapkan tak diterima. Tayyib. Walaupun apa? Ini bantahan pada mereka. Mau tidak mau kalian menetapkan bahwasanya tetap pencipta itu punya nama. Mau tidak mau. Kalau kalian mengakui Allah sebagai pencipta. Baik. Wa rawad Daruqutni fi sifat bi sanadin sahihin anil Abbas bin Muhammad ad-Duri. Termasuk apa? Murid terbaik dari Abu Zakaria, siapa namanya itu? Yahya bin Ma'in. Baik. Periwayat Su'alat dan periwayat buku-buku Yahya bin Ma'in. Kalau sami itu Aba Ubaid Al-Qasim ibn Salam, sahabatnya Imam Ahmad, wa dzakarul babal ladzi yurwa fir ru'yah, dan beliau menyebutkan bab yang diriwayatkan tentang masalah dilihatnya Allah di hari kiamat, wal kursi wa wad'il qadamain. Baik. Dan Abu Ubaid juga apa punya Kitabul Iman yang isinya pembahasan masalah asma wa sifat. Tayyib. Wa dhahiki rabbina, tentang tertawanya, tentang gelaknya Rabb kita, min qunuti ibadih, disebabkan karena putus asanya para hambanya. Tayyib. Padahal apa? Perubahannya itu sudah dekat. Walaupun apa? Hatinya dhaif, kalau nggak salah dari jalur siapa? Waqi' bin Udas kah? Dari Abi Razin Al-Uqaili dari Rasulullah. Hatinya dhaif. Namun apa? Masalah tertawanya Allah ini ada dalam Bukhari Muslim. Tayyib. Wa qurbi ghiyarih, padahal sudah dekat perubahan situasi dia, tak perlu putus asa. Wa aina kana rabbuna qabla an yakhluqas sama, dan juga hadis tentang di manakah Rabb kita sebelum menciptakan langit dan bumi.
Artinya sanadnya dhaif juga, telah dilewati dalam pembahasan akidah wasithiyah. Wa anna jahannama la tamtali'u hatta yad'a rabbuka azza wa jalla qadamah, dan bahwasanya neraka itu tidak penuh sehingga Rabbmu azza wa jalla meletakkan telapak kakinya fiha kepadanya, fataku, lalu dia mengatakan qattu cukup. Baik. Ini hadis Abi Hurairah, Bukhari Muslim. Wa asbahi hadhil ahadits, dan hadis-hadis yang seperti ini. Faqal, maka Abu Ubaid mengatakan hadhil ahadits sihah. Hadis-hadis ini adalah sahih, yaitu apa? Secara keseluruhan atau secara, yaitu melalui apa istilahnya, yaitu li ghairih, dengan ada penguat-penguat. Hamalaha ashabul hadisi wal fuqaha. Hadis ini dibawa oleh para ahli hadis dan juga para fuqaha, ba'dhum an ba'd, sebagiannya meriwayatkan dari sebagian yang lain. Wa hiya indana haqqun la nasyukku fiha, dan hadis-hadis ini bagi kami adalah benar, kami tidak ragu tentangnya. Walakin idza qil, akan tetapi jika ditanyakan kaifa, ya rahmatullah, kaifa wada'a qadamah, bagaimana Allah meletakkan telapak kakinya, wa kaifa dhahik, bagaimana dia tertawa, qulna la yufassaru hadza, kita katakan ini tidak ditafsirkan. Ya, tak perlu ditafsirkan gambarannya macam apa, tak perlu. Tayyib. Wala sami'na ahadan yufassiruh, dan kami tidak mendengar seorang pun menafsirkannya. Tayyib. Karena kita diwajibkan memahami makna kemudian mengimaninya, bukan kemudian menghakiminya dan semacam itu. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Ya. Tentang kisah Musa, bila Musa tersilap dulu dalam fikir itu, dia mengatakan hada min amal syaitan. Jadi bagaimana penafsiran itu? Dijelaskan oleh para ulama, yaitu Musa tidak bermaksud untuk membunuh orang Egypt. Karena apa? Allah Ta'ala telah mengatakan apa itu? Walamma balagha asyuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma. Manakala beliau sudah mencapai usia dewasa dan wastawa dan sempurna, kami berikan kepadanya apa? Hikmah dan ilmu. Walaupun beliau belum betul-betul dapat wahyunya nanti kan di Gunung Sinai itu. Tapi apa? Dengan hikmah dan ilmu yang beliau miliki, beliau tahu kalau saya bersikap kasar pada orang Egypt sekarang, kemaslahatannya akan apa? Kemadharannya akan lebih besar. Karena apa? Nanti rakyat yang akan disakiti oleh orang-orang Mesir. Makanya beliau sekedar ingin menolak orang itu agar tidak melanjutkan memukul orang apa ini? Bani Israel yang sedang dipukul itu. Tapi tahu-tahu karena energi beliau terlalu besar, mati orang itu. Makanya beliau menisbatkan itu pada setan, karena beliau tidak bermaksud demikian. Makanya ketika Fir'aun mengatakan wa fa'alta kallati fa'alta wa angtamin wa kunta minal kafirin, engkau melakukan apa yang engkau lakukan dan engkau termasuk orang yang kafir, yaitu apa? Mengingkari nikmatku, kebaikanku. Maka dia mengatakan fa'altuha idza wa ana minadh dhalin. Jika itu yang Anda maksudkan, maka saya melakukan itu dalam keadaan saya dhalin, yaitu tidak sengaja. Baik. Karena apa? Yang namanya dhalun di antara maknanya adalah melakukan sesuatu di luar kelurusan. Beliau bukan bermaksud membunuh, tidak menyengaja melakukan itu. Baik, makanya beliau menisbatkan itu pada setan. Baik. Makanya di dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, ketika penduduk mahsyar itu datang ke Nabi Musa untuk minta syafaat, karena beliau adalah Kalimur Rahman, beliau mengatakan, saya membunuh orang yang mana Allah tidak memerintahkan saya membunuh. Makanya dia menisbatkan itu pada setan yang menyebabkan orang itu sampai mati dan sebagainya. Karena ini bukan perintah Allah. Dan Nabi Musa enggak dosa karena waktu itu belum turun syariat untuk beliau. Wallahu alam, itu zahir dari tafsir para ulama. Dan tidak sengaja memang enggak dosa kan ya. Baik, wallahu a'lam.